るが違う、絶対変。加速。もうライジングサン。Setelah sebelumnya kita melihat aksi Gon dan Killua yang memulai pertarungan serius melawan Knuckle dan juga Suit, sekarang kita berfokus ke sarang semut. Nampaknya Raja sudah tidak tahan lagi untuk keluar dari perut Ratu. Ia memaksakan diri untuk keluar dengan menjebol perut Ratu hingga sekarat. Kelahiran Raja yang prematur menjadikan momen paling menegangkan bagi kaum Chimera. Di hari pertama ia dilahirkan, aura mengerikan dan sangat kuat menyelimuti tubuhnya. Kata pertama yang ia ucapkan adalah sebuah perintah. これが王。地層を用意せ。 Ia meminta makanan kepada pemimpin pasukan Chimera, namun mereka lambat mematuhinya, yang pada akhirnya Peggy dan si penyuh tua menjadi korban pembantaian di hadapan mereka. 基地を持っております。地層を用意せ。二度言わせるな。 Ia juga bahkan memakan daging sesamanya. Raja kemudian meminta Colt untuk membersihkan ekornya. Colt dengan tubuh yang sangat gemetar kemudian membersihkan ekor Raja. Dan setelah itu ia pergi dengan dikawal oleh ketiga pengawal Raja yang tidak lain adalah Pito, Pope, dan Yuppie. Ketika Colt meminta kepada Pito untuk menyelamatkan Ratu yang sekarat dengan skill penyembuhan miliknya, Pito menjawab, あれはもういらない。 Ketiga pengawal Raja sudah tidak membutuhkan Ratu lagi. Sampai ajal menjemput, mereka bertiga hanya akan mengabdi kepada Raja. Merasa bingung bagaimana cara menyelamatkan Ratu, Colt akhirnya membuat keputusan mengejutkan. Karena kemampuan para Chimera Kroco tidak terlalu kuat, ia pun pergi menemui pos kediaman musuh yang tidak lain tim pemusnah Netero untuk menyerahkan diri. 女王を助けてやってくれ。我々は降参する。女王。 Colt meminta bantuan kepada Nob dan juga Morel untuk menyelamatkan Ratu. Ia memberikan informasi bahwa Raja sudah lahir. Hal itu sontak membuat mereka terkejut. Ketika Ratu sudah tidak bisa bereproduksi, maka Chimera yang lain akan bergerak bebas dan mencari organisme lain untuk bereproduksi. Itu akan menjadi awal dari kehancuran ekosistem. Sementara Raja sudah jelas akan mencari tempat untuk dikuasai. Maka dari itu, Colt meminta bantuan kepada mereka untuk menyelamatkan Ratu. Melihat kejujuran dari Colt, kedua anak buah Netero pun akan mengantarkannya kepada sang ketua. Bahkan Colt sudah siap mati demi menyelamatkan Ratu. Kembali kepada Raja yang sudah tiba di suatu desa. Tanpa basa-basi, ia langsung membantai para manusia di sana. Tidak segan-segan, Raja bahkan memakan otak seorang bocah yang ia bantai. Sekarang, Raja mengincar manusia langka atau seorang pengguna nen untuk memuaskan hasratnya. Ia merasa tertarik dengan rasa dari manusia langka. Sedikit beralih ke perbatasan. Di sana ada 4 orang manusia yang tidak lain adalah Gon, Killua, Suit, dan Knuckle. Namun ternyata yang mendapatkan akses bergabung dengan tim pemusnah adalah Suit dan Knuckle. Gon meminta kepada Knuckle untuk menyelamatkan Kite bagaimanapun caranya. Hal itu sesuai dengan kesepakatan ujian. Ternyata dalam pertarungan sebelumnya, kedua bocah berhasil dikalahkan oleh mereka berdua. Bahkan saat ini Gon hanya bisa menangis dan sudah tidak bisa menggunakan nennya lagi selama 1 bulan. Bab 7 kebangkrutan sudah menyegel nen milik Gon, dan ia akan selalu diikuti oleh maskot iblis tersebut. Dalam 30 hari ke depan, Killua berjanji akan melindungi Gon dari segala ancaman. 俺がお前を守るよ。どんなことをしてもお前が念を使えない30日間。 Setelah Colt memutuskan untuk menyerah demi meminta pertolongan untuk menyelamatkan nyawa Ratu, ia pun dihadapkan kepada Netero yang sedang berada di kota untuk merekonstruksi ulang rencana. Raja yang sudah lahir membuat mereka harus mengubah rencana. Netero kemudian meminta Colt untuk menilai seberapa kuat nen miliknya jika dibandingkan dengan Raja. 王を間近に見た経験を踏まえて堪のない意見を述べてくれたまえ。やはりすげえ。針で突き刺されてるみてえな。どうかな、わしと王と比べて。 Namun jawaban Colt membuat mereka terkejut. Ia mengatakan bahwa Netero tidak akan bisa menyentuh Raja. Ia hanya akan mati ketika berhadapan dengan pengawal Raja.
Tentu saja di usia Netero yang sekarang, kekuatannya tidak sehebat ketika ia berada di masa Prime. Mendengar hal itu, Netero meminta kepada kedua anak buahnya untuk segera menyiapkan pasukan medis untuk menyelamatkan Ratu. Sementara ia akan menemui teman lamanya. Singkatnya, pasukan pemusnah kembali dibentuk. Tim medis bersama Morel, Nob, dan kedua muridnya sedang berada di sarang Kimera untuk mengoperasi luka Ratu. Colt dan beberapa Kimera lain juga ada di sana untuk menemaninya. Colt meminta kepada tim medis untuk menyelamatkan Ratu bagaimanapun caranya. Namun sayangnya setelah operasi dilakukan, ternyata Ratu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam keadaan sekarat, Ratu berkomunikasi dengan Colt menanyakan kondisi anaknya, yang tidak lain adalah Raja. Jiwa seorang ibu yang dalam keadaan sekarat pun lebih mengkhawatirkan kondisi anaknya ketimbang dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa Raja memiliki potensi untuk mengatur dunia, dalam tanda kutip menjadi pemimpin seluruh dunia. Namun kelahirannya yang terlalu cepat alias prematur membuatnya merasa khawatir akan sifatnya yang belum matang. Ia juga bahkan sudah menyiapkan nama untuk Raja, yaitu Meruem. Ia meminta kepada Colt untuk menyampaikan nama tersebut kepada Raja, dan setelah itu Ratu pun wafat. Namun hal mengejutkan terjadi. Ketika Ratu wafat, terdapat bayi kecil yang terlahir dari perutnya. Colt berjanji akan merawat dan menjaga bayi tersebut hingga tumbuh besar. Mereka yang menyaksikan momen dramatis tersebut dibuat mewek, termasuk Morel dan juga Knuckle yang cengeng. Sementara itu Gon dan Killua sedang dalam perjalanan menuju pulang ke kota. Mereka diantar oleh anak buah Kite. Ketika sudah capek murung, tekad Gon akhirnya kembali bangkit. Ia percaya bahwa Kite akan selamat. Sementara itu Knuckle dan juga Sud sedang menelusuri sarang untuk mencari Kite. Hingga akhirnya mereka dikejutkan oleh serangan dari anomali tak dikenal. Dan ternyata itu adalah Kite. Sedikit berpindah kepada para pemimpin pasukan Kimera yang sudah mulai berpencar. Diawali dengan Chitu yang akan menjadikan dirinya sebagai raja kecepatan. Kemudian Kimera buaya yang memiliki hasrat rakus untuk memakan apapun. Ia menganggap dirinya sebagai raja kerakusan. Beberapa pemimpin pasukan lain juga seperti Jajan dan Hagia masing-masing berpencar ke berbagai wilayah untuk menjadikannya sebagai raja dan ratu. Struktur kepemimpinan Kimera N sudah hancur. Sementara perjalanan raja sudah tiba di Republik Gurto Timur yang merupakan negara tetangga dari NGL. Ia berniat mengambil alih istana negara tersebut. Setelah itu, Raja bersama ketiga pengawalnya secara barbar langsung membantai semua penjaga yang ada di istana tersebut. Salah seorang penjaga istana yang bisa menggunakan Nen menjadi incaran Raja yang sedang kelaparan. Setelah membunuh mereka semua, Raja kemudian memakan si pengguna Nen alias manusia langka tersebut dengan penuh kepuasan. Seketika kekuatannya bertambah. Pito menyimpulkan bahwa kemampuan Raja akan semakin kuat jika ia terus memakan manusia dengan aura yang kuat. Aura milik Raja tersebut sangatlah padat dan juga mengerikan. Setelah itu, mereka kemudian masuk ke bagian dalam istana. Di sana mereka bertemu dengan pemimpin Gurto Timur yang merupakan manusia biasa. Raja dan ketiga pengawalnya menilai bahwa pemimpin negara tersebut adalah manusia sampah. Karena kerjaannya hanya malas-malasan dan juga memakan duit rakyat. Seketika, Raja langsung membunuhnya. Pito sendiri akan mengurus pemimpin negara yang bernama Diego tersebut untuk memanipulasi rakyat. Sementara Raja akan menjadikan istana tersebut sebagai tempatnya dan juga pasokan makanan dari daging manusia. Sementara itu, Gon yang gagal menepati janji kepada Palm kemudian menemuinya. Di rumahnya, Palm sangat marah karena Gon hanya omong kosong. Ia menuntut satu permintaan kepadanya. Daripada membunuhnya, Palm meminta kepada Gon untuk berkencan. Gon yang bertanggung jawab tentu saja menerima permintaan tersebut. Mereka menjadwalkan kencan esok hari. Karena hari ini, Gon dan Killua akan pergi nge-gym untuk melatih fisik. Ketika mereka sedang berlatih, Gon menerima telepon dari Knuckle yang mengatakan bahwa Kite masih hidup. Namun ada yang tidak beres dengannya. Kite seperti sedang dikendalikan. Gon yang mendengar hal itu merasa senang karena setidaknya Kite masih hidup.
Selanjutnya, ia akan mencari cara untuk menyembuhkan Kite. Killua juga merasa senang, namun ia tetap merasa khawatir kepada Gon yang mengalami penyegelan Nen. Ia akan selalu melindungi Gon selama 1 bulan ke depan. Singkatnya, kencan pun terjadi. Gon yang menjanjikan pertemuan di suatu tempat dihampiri oleh Palm dengan penampilan yang di luar perkiraan. Ternyata Palm aslinya adalah seorang wanita yang cantik. Gon juga sampai dibuat pangling ketika pertama kali melihatnya. Kencan mereka berdua ternyata dibuntuti oleh Killua yang sedang menjaga Gon. Killua tidak mengatakan kepada Gon bahwa ia akan membuntutinya. Ia hanya ingin melindungi sahabatnya dari segala ancaman. Sedikit berpindah kepada Chitu yang ternyata sudah berada di kota sedang membuat kerusuhan dengan membunuh beberapa orang manusia. Polisi pun tiba di sana untuk mengamankan Chitu. Namun para polisi tersebut dibuat tidak berdaya olehnya. Yoi. Setelah memotong jari-jari polisi, Chitu kemudian kabur ke Gunung Miera untuk melanjutkan aksinya. Kembali berpindah kepada Gon dan Palm yang sedang berkencan. Killua juga terus membuntutinya. Hingga akhirnya Gon dan Palm tiba di suatu tempat di tengah hutan di dekat pohon besar. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu. Namun pada saat itu, Killua merasakan keberadaan musuh. Untuk membuat Gon tetap aman, ia pun dengan sengaja memancing musuh untuk menemuinya. Killua kemudian pergi menjauh dari Gon hingga tiba di suatu tempat. Dan ternyata musuh yang dimaksud adalah Ramot. Ia berniat membalaskan dendam kepada Killua di sana. Sementara itu tekad Killua sudah semakin kuat untuk melindungi Gon. Namun ketika hendak bertarung, ia kembali mendapat hambatan dari pengaruh Illumi. Sedikit berpindah kepada Gon dan Palm. Ketika hari sudah mulai gelap, pohon besar di hadapan mereka dihinggapi oleh ribuan kunang-kunang. Hal itu membuat pohon tersebut terlihat sangat indah. Palm dibuat senang dan terharu dengan kejutan dari Gon. Tidak hanya itu, ia juga memberikan ranting pohon yang kemudian dihinggapi oleh kunang-kunang. Berbagai kejutan dari Gon dalam kencan yang sedang mereka lakukan membuat Palm jatuh hati kepadanya. Namun tidak sampai ketika Gon mengatakan bahwa ia tidak bisa terus bersama Palm. Gon harus berlatih menjadi kuat untuk mengalahkan orang yang sudah mengendalikan Kite. Untuk itu, ia meminta maaf karena tidak bisa terus mendampinginya. Palm yang mendengar hal itu seketika merubah wajahnya dengan kembali menyeramkan. Balik lagi kepada Killua yang berusaha untuk fokus bertarung demi melindungi sang sahabat. Namun Illumi terus menghantui pikirannya. Illumi selalu mengatakan bahwa Killua tidak boleh memiliki sahabat dan harus bertarung layaknya pembunuh. Membunuh lawan yang jauh lebih lemah dan tidak berteman dengan siapapun. Namun bagi Killua itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Ia terus meyakinkan diri untuk bertarung demi sahabatnya. Hingga akhirnya ia pun sedikit menusuk kepalanya dan mencabut sesuatu. Serangan Ramot seketika meleset berkat pergerakan Killua yang secepat kilat. Seketika Killua menjadi tenang. Ia baru menyadari bahwa benda yang dicabut dari kepalanya itu adalah jarum pengendali pikiran milik Illumi. Dari kecil ternyata Killua sudah ditanami benda tersebut untuk patuh kepada Illumi. Namun sekarang sudah tidak lagi. Killua merasa lebih ringan dan tidak takut akan apapun lagi. Sebaliknya Ramot dibuat gemetar setelah melihat perubahan Killua. 俺たちに近づいたら命ねえぞって。これは絶対に気のせいだ。あっそ。 Dalam sekejap, Killua pun langsung memenggal kepala Ramot pada saat itu juga. Setelah membereskan Ramot, Killua bergegas ke tempat Gon dan Palm. Namun mereka sudah tidak ada di sana. Ia pun kemudian pulang ke tempat kediaman Palm. Dan ternyata, Gon sedang dihukum untuk menuliskan ratusan kata maaf oleh Palm karena sudah mempermainkan perasaannya. Palm yang merasa di PHP-in sengaja menghukum Gon di sana. Gon sama sekali tidak melakukan perlawanan dan nurut-nurut aja. Melihat kedatangan Killua, Palm menjadi semakin marah. Killua pun dengan cepat langsung membawa Gon menjauh dari sana. Ketika Palm mengejar mereka, ia kehilangan jejak. Alhasil ia pun kembali ke tempatnya untuk melakukan sesuatu. Palm ternyata memiliki kemampuan melacak objek dengan menggunakan darahnya. Dengan media seperti bola sihir, Palm bisa mengetahui posisi target seperti Google Maps. Setelah menemukan posisi Gon dan Killua, ia pun bergegas menyusulnya dengan persiapan yang matang.
Namun ketika hendak OTW, ia malah bertemu dengan sang guru yang tidak lain adalah Nob. Nob menanyakan keberadaan Gon dan Killua kepada Palm. Nob mengatakan bahwa ia bersama Sud sedang mengawasi kedua bocah sampai mereka siap bertemu dengan Kite. Kondisi Kite yang tidak memungkinkan membuatnya merasa khawatir dengan Gon dan Killua. Nob juga sedikit mempertanyakan kelakuan Palm yang terlihat aneh. Nob mengetahui bahwa Palm sudah menggunakan kekuatan dari darahnya yang spesial tanpa izin darinya. Palm yang baper karena disebut spesial oleh gurunya kemudian sedikit merasa lebih tenang. Lalu di keesokan harinya, Gon dan Killua yang sedang berada di alun-alun kota dibuntuti oleh Sud dari kejauhan. Di sana juga ada Nob yang menilai bahwa mental kedua bocah masih stabil hingga saat ini. Sedikit berpindah kepada Knuckle yang hendak membegal Chitu. Chitu yang berlari dengan kecepatan 250 km per jam kemudian dihentikan oleh Knuckle. Tidak hanya Knuckle, di sana juga ada Morel yang ikut bertarung. Namun pergerakan Chitu yang terlalu cepat membuat mereka sedikit kesulitan.やるね。なんだこいつ。 Meski begitu, Chitu hanya bisa melakukan kecepatan, namun pukulannya bisa dibilang lemah. Seberapa banyak ia memukul, tapi gak ada damage sama sekali. Hingga akhirnya, Morel dan Knuckle membuat kombinasi serangan. Dengan asap tebal dari Morel yang membutakan Chitu, Knuckle kemudian menyerang dengan bayangan dan tepat mengenainya. Serangan tersebut memang tidak berarti secara fisik. Namun dengan serangan itu, Knuckle berhasil menanamkan boneka kebangkrutan kepada Chitu. Alhasil, mereka hanya tinggal menunggu waktu hingga Chitu bangkrut alias kehabisan nen. Chitu yang tidak mengerti dengan boneka tersebut kemudian berlari secepatnya untuk kabur. Ia mengira bahwa kemampuan Knuckle akan hilang begitu saja. Namun ternyata boneka tersebut masih mengikutinya dan akan menjadi N atau pendeteksi bagi Knuckle untuk mengetahui posisi Chitu. Ia sadar bahwa yang dibutuhkan untuk menjadi kuat bukan hanya sekedar kecepatan. Setelah menghadapi Chitu, Morel, Nob, Knuckle, dan Sud kemudian bertemu dengan Gon dan Killua di suatu tempat. Seperti janjinya, mereka akan memperlihatkan kondisi Kite yang sekarang. Dengan kemampuan milik Sud yang bernama Hotel Rafflesia, Kite berhasil diamankan di dalam sangkar kecil tersebut. Ketika Sud melepas Kite dari sangkar, ukuran tubuhnya akan kembali seperti semula. Namun nennya sudah disegel oleh Knuckle. Meski begitu, Kite tetap berbahaya karena ia akan menyerang siapapun yang mendekatinya. Pertama kali melihat Kite dalam kondisi seperti itu, Gon dibuat terkejut. Namun ia tanpa ragu mendekatinya. Bahkan Gon rela menerima semua pukulan dari Kite tanpa menghindarinya. Ia mengingat pertama kali dipukul oleh Kite di Pulau Kujira. Hingga akhirnya Gon sadar bahwa Kite tidak memukul dengan cara seperti itu. Pukulan itu sangat mudah ditebak seperti robot. Sementara Kite sangatlah kuat. Pada serangan terakhir, Gon menghindarinya lalu memeluk Kite. Ia meminta maaf karena sudah membuatnya menjadi seperti itu. Pada saat itu, Kite seketika berhenti menyerang dan terlihat boneka yang mengendalikan tubuh Kite. Itu tidak lain adalah kemampuan dari Nefervito. Knuckle dan Sud menjelaskan bahwa ketika seseorang menyentuhnya, Kite akan berhenti menyerang. Namun jangan sampai Gon menyentuhnya lagi, karena Kite akan kembali menyerang. Luka yang ada di tubuh Kite adalah hasil pertarungan dari Knuckle dan Sud melawannya. Mereka terpaksa melukai Kite untuk bisa menangkapnya. Seketika, Gon merasa marah kepada Pito yang sudah menjadikan Kite sebagai boneka. Ia berjanji akan menghadapi Pito seorang diri tanpa campur tangan siapapun. Singkatnya 29 hari kemudian sejak nen milik Gon disegel. Kali ini kedua bocah akan diajak oleh tim pemusnah menuju Gorto Timur dalam ekspedisi pembantaian raja. Semenjak Netero pergi menemui sahabatnya, ia menyerahkan pembentukan tim pemusnah kepada Morel dan Nob. Dan mereka percaya bahwa Gon dan Killua sudah menjadi kuat. Setibanya di tempat tujuan, mereka melihat berita yang mengatakan bahwa pemimpin negara atau Diego memerintahkan kepada seluruh rakyat Gorto Timur untuk hadir dalam acara perayaan. Acara tersebut akan berlangsung dalam 10 hari ke depan untuk memperingati hari ulang tahun negara. Tanpa mereka sadari, itu ternyata adalah cara Pito mengendalikan Diego untuk memancing makanan mereka. Morel dan Nob serta yang lainnya sudah menyadari hal itu. Hingga tak lama kemudian, mereka mendapat pesan dari Netero.
Netero meminta kepada kedua anak buahnya untuk segera dibentuk 3 tim pemusnah. Karena nantinya ketiga tim pemusnah akan masing-masing melawan pengawal raja. Gon dan Killua akan menghadapi Neferpitou. Knuckle dan Sud akan menghadapi Montutu Yuppie. Dan Morel bersama Nob akan menghadapi Sayapov. Sementara itu kakek Netero akan melawan raja. Dengan begitu persiapan akhir pun sudah selesai. Di suatu tempat, tepatnya di hari ke-30 di mana Gon sudah bisa kembali menggunakan nennya. Morel meminta kepada Gon untuk menunjukkan kekuatannya jika ia merasa yakin untuk ikut dalam ekspedisi pembantaian raja. Padahal Morel sendiri sudah mengetahui seberapa kuat Gon. Namun ia hanya penasaran. Dan Gon pun kemudian mengeluarkan jajan Ken-nya. Melihat aura yang sangat kuat dengan jumlah yang banyak, Morel dibuat ketar-ketir. Beruntung Killua menghentikan aksi Gon sebelum menyerang Morel. Dengan begitu, akhirnya Morel percaya dengan kemampuan dari Gon. Sejauh ini kabar mengenai Chimera yang menyebar ke berbagai wilayah sudah banyak memakan korban. Bahkan di kota Meteor tempat Genei Ryodan berasal sudah dikuasai oleh salah seekor pemimpin pasukan Chimera yang saat ini menjadi ratu dan menginvasi para manusia di sana untuk dijadikan bawahannya. Para manusia diberikan racun khusus yang membuat tubuh mereka berubah menjadi monster. Ternyata pemimpin pasukan yang sekarang menjadi ratu adalah Jajan, Chimera Kalajengking. Ia sudah membuat sarang dan membangun pasukan dari manusia yang diracuninya. Genei Ryodan yang sudah tiba di kota Meteor berniat membantai Jajan demi membersihkan kota mereka dari Chimera. Mereka sudah berada di sarang Jajan dan berpencar untuk membantainya, beserta para pengawalnya. Pertarungan pertama diawali oleh Bonolenov yang langsung berhadapan dengan Chimera Kadal. Bonolenov merupakan seorang keturunan dari suku petarung kecil bernama Gyudondon. Mereka para suku tersebut memiliki ciri khas unik. Anak laki-laki dari suku itu yang sudah berumur 3 tahun, tubuh mereka akan ditusuk oleh duri untuk membuat sebuah lubang. Berdasarkan ukuran dan bentuk, lubang tersebut mampu mengeluarkan suara dari tubuh mereka jika digerakkan. Mereka sering memainkan lagu menggunakan tubuh sebagai alat musik. Semakin indah nada yang dimainkan, semakin kuat roh yang dipanggil. Itulah kepercayaan dari suku Gyudondon. Begitulah awal mula Bonolenov yang berasal dari suku unik. Kali ini ia menggunakan kekuatan melodinya yang menjadi senjata untuk bertarung. Dalam sekali serang, Kadal dibuat terpojok olehnya. Mengetahui lawannya lebih kuat, Kadal bahkan dibuat kabur tidak berdaya oleh Bonolenov. Namun pada akhirnya, Kadal terbantai habis oleh kekuatan Bonolenov yang mampu mengeluarkan miniatur planet Jupiter dari tarian suaranya. Kadal seketika pejet tertimpa oleh planet tersebut, sedikit berpindah kepada Salnark yang sedang berhadapan dengan Chimera Kumbang. Dalam rencananya, Salnark berniat menancapkan jarum pengendali kepada si Kumbang. Dengan begitu, maka ia akan mudah memenangkan pertarungan tersebut. Namun setelah ia berhasil menancapkan jarumnya, ternyata si Kumbang tidak terpengaruh. Karena sebenarnya, Kumbang merupakan boneka yang sudah dikendalikan oleh salah seekor Chimera kecil. Itulah mengapa kekuatan Salnark tidak bekerja. Kali ini Salnark terpojok, namun ia masih tetap santuy. Salnark kemudian menggunakan kekuatan andalannya dengan menusukkan jarum khusus ke tubuhnya. Seketika aura kuat muncul di seluruh tubuhnya, hingga mengubah penampilannya. Bahkan dalam sekali serang, Chimera tersebut langsung dibuat menjadi bubur olehnya. Mission complete. Sementara itu, Pinks menghadapi salah seekor Chimera gorila berbadan besar. Namun hanya dengan satu kali pukulan, Chimera tersebut langsung hancur seketika.
どっちに行くかコインで決めるか。 Setelah itu ada Kaluto yang sedang berhadapan dengan Chimera Kutu. Kaluto memiliki kemampuan dengan senjata kipas yang terbuat dari kertas. Kemampuannya sangatlah unik sehingga musuh tidak menyadari serangan mematikan dari Kaluto. Ia menghancurkan Chimera Kutu dengan sangat mudah menggunakan serpihan kertas. Sedikit menyoroti pemuda kalem dengan kekuatan mengerikan, yaitu Peitan yang sedang menghadapi Jajan. Keduanya nampak percaya diri dengan kekuatan masing-masing. Sebelum menyaksikan pertarungan sengit antara Peitan dan Ratu Jajan, kita sedikit beralih kepada Shijuku dengan senjata penyedot debunya sedang menghadapi Chimera laba-laba. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh laba-laba dengan jaring yang dikeluarkan dari pantatnya. Sejauh ini Shijuku bisa menghindarinya, namun tidak sampai ketika laba-laba mengeluarkan kemampuan andalannya yang disebut Love Shower. Jaring yang dikeluarkan dari pantat si laba-laba dengan cepat mengurung Shijuku yang tidak sempat menghindar. Alhasil Shijuku pun terkurung bersamaan dengan senjata penyedot debunya. Ketika laba-laba hendak membawa Shijuku kepada Jajan, ternyata ia sudah berhasil membebaskan diri. Shijuku kemudian menyerang balik dengan serangan yang cepat. Hal itu berhasil membuat banyak luka di tubuh si laba-laba. Ternyata Shijuku sebelumnya membebaskan diri dari jaring laba-laba dengan melepaskan pakaiannya. Sekarang Shijuku akan menggunakan senjatanya untuk menyedot darah laba-laba hingga kering. Penyedot debu milik Shijuku memiliki daya tarik yang sangat kuat, sehingga darah yang ada di dalam tubuh laba-laba dengan cepat mengalir keluar hingga kempes. Dengan begitu, akhirnya Shijuku berhasil membantai laba-laba menjijikan tersebut. Kembali kepada Peitan yang sedang beradu kecepatan dengan Jajan. Kaluto yang melihat pertarungan di antara keduanya merasa kagum dengan kemampuan Peitan. Speed. Pergerakan Peitan sangatlah cepat sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Dalam suatu momen, Peitan berhasil melukai Jajan. Setelah menerima serangan dari Peitan tepat di wajahnya, Jajan mengamuk karena kecantikannya dinodai. Ia pun kemudian bertransformasi ke bentuk aslinya yang merupakan seekor Chimera mengerikan. Peitan memanfaatkan hal itu dengan menyerang secepat mungkin. Ia yang sudah berada di pundak Jajan kemudian menggunakan Ko atau teknik memusatkan aura dengan sempurna untuk menyerang. Namun ternyata kulit Jajan yang sudah bertransformasi ke bentuk tersebut menjadi sangat kuat, sehingga pedang milik Peitan berhasil dihancurkan, dan Peitan terkena serangan dari Jajan. Meski begitu, teman-temannya mengatakan bahwa Peitan masih belum serius. Setelah menerima banyak luka karena serangan dari Jajan, Peitan mengeluarkan kartu asnya. Melihat hal itu, teman-temannya yang mengetahui bahwa teknik tersebut berbahaya segera menjauh dari sana. Pinks mengatakan bahwa teknik yang akan dilakukan oleh Peitan sangat berbahaya dan memiliki jangkauan radius yang luas. Seketika tubuh Peitan dilimpahi aura yang begitu banyak dan kuat. Aura kemarahannya kemudian membentuk jirah yang melindungi seluruh tubuhnya. Setelah itu Peitan melakukan teknik tahap kedua, yaitu mengembalikan semua rasa sakit di tubuhnya menjadi kekuatan. Peitan mengeluarkan sebuah bola kecil yang kemudian melayang ke udara dan menjadi matahari. Rising Sun. Kekuatan itu disebut dengan Rising Sun. Miniatur matahari yang dibuat oleh Peitan seketika membakar hangus Jajan hingga musnah. Sebagian besar markasnya juga bahkan hancur akibat serangan tersebut. Dengan begitu, akhirnya Peitan berhasil membantai Jajan hingga kering. Setelah Genei Ryodan berhasil menyelamatkan kotanya dari invasi Chimera, sayang sekali para manusia yang sudah dirubah menjadi monster tidak bisa dikembalikan ke wujud manusianya. Bahkan mereka meminta untuk dibunuh secepatnya.
Mendengar hal itu, Pinks dengan senang hati akan mengabulkannya, asalkan mereka mau menyerangnya. Dan singkatnya, para korban Chimera dikumpulkan untuk dimakamkan secara layak. Sementara Gene Ryodan akan melanjutkan aktivitasnya. Di sisi lain, Gon dan Killua akan memulai perjalanan mereka menuju Gorto Timur dengan cara menyusup. Karena pengumpulan manusia untuk dijadikan pasokan makanan tersisa 9 hari lagi. Untuk menjadi raja, para pemimpin pasukan Chimera menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menebar kekacauan dimanapun mereka berada. Berpindah kepada Hagia dengan kedua anak buahnya. Setelah menjelajah sangat jauh, mereka yang kelelahan kemudian menemukan kastil tempat raja berada. Mereka pun kemudian pergi ke sana untuk meminta tempat. Sementara itu, Gon dan Killua sedang dalam menjalankan aksi penyusupannya. Target mereka adalah sebuah desa di Gorto Timur yang sudah tidak berpenghuni. Tidak ada alat komunikasi membuat mereka kekurangan informasi yang jelas. Namun yang pasti, raja dan para pengawalnya sedang merencanakan sesuatu dengan memanfaatkan pemimpin Gorto. Perayaan yang akan dihadiri oleh 5 juta penduduk di ibu kota hanya tinggal beberapa hari lagi. Killua memprediksi bahwa pertemuan tersebut akan menjadi seleksi umat manusia untuk dijadikan prajurit Chimera. Mereka yang tidak lolos seleksi akan dijadikan bahan pangan. Namun tetap saja 5 juta jiwa akan melayang jika mereka sudah terjatuh ke dalam perangkap Chimera. Setelah mendiskusikan hal itu, Killua akan berusaha untuk mencegah para penduduk masuk ke dalam perangkap tersebut. Sementara Gon diminta untuk tetap berada di wilayah aman. Killua akan menangani tugas tersebut seorang diri. Mereka pun kemudian berpisah di sana. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Meleoron yang merupakan Chimera bunglon sedang membuntuti mereka. Namun, ia tidak langsung menyerang Gon dan Killua karena menunggu waktu yang tepat. Ketika Gon sedang memakan buah jakar di bawah pohon, ia tiba-tiba diserang oleh ular sanca bertubuh om-om. Chimera ular tersebut tanpa basa-basi langsung menyerang Gon. Meskipun Gon sempat terlilit oleh tubuhnya, namun hal itu bukanlah masalah. Ia dengan mudah terbebas dari lilitan si Om dan langsung memberikan serangan balik. Pada akhirnya ular tersebut dijadikan pita pohon oleh Gon. Meleoron yang menyaksikan pertarungan Gon dibuat terkejut dengan kekuatannya. Ia menjadi sedikit was-was untuk menyerangnya. Ketika sedang melanjutkan perjalanan, Gon kembali dihampiri oleh 2 ekor Chimera. Mereka berbentuk burung hantu dan juga kelelawar. Kedua Chimera tersebut langsung menyerang Gon pada saat itu juga. Awalnya Gon dibuat kesulitan dengan cara mereka menyerang. Karena pada dasarnya kelelawar dan burung hantu adalah hewan nokturnal, mereka diuntungkan di malam hari karena memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang tajam. Mereka mampu menyerang Gon dengan bebas tanpa buta map. Kali ini, kelelawar meremehkan Gon. Ia mencoba terbang menjauh ke udara, lalu melancarkan serangan dengan tingkat suara yang sangat rendah. Kelelawar mengira bahwa serangannya itu tidak akan disadari oleh Gon. Ia pun kemudian meluncur ke arah Gon dengan kecepatan tinggi. Namun karena Gon juga memiliki indera pendengaran yang kuat, serangan kelelawar justru menjadi bumerang baginya. Gon menyadari hal itu dan hendak melakukan serangan balik. Seharusnya kelelawar sudah mati langkah pada momen tersebut. Namun serangan Gon berhasil digagalkan oleh burung hantu yang tiba-tiba menjadi besar. Ia bertransformasi ke mode gorila setengah burung hantu. Dan pada saat itulah kedua Chimera tersebut mulai melakukan kombinasi serangan yang sangat sempurna. Burung hantu menyerang dengan kekuatan fisik, sementara kelelawar memberikan suara ultrasonik yang mengganggu konsentrasi Gon. Sembari bertarung, Gon membuat rencana untuk menghancurkan sinkronisasi serangan mereka. Ia mengamati bahwa posisi kedua Chimera tersebut terlalu sinkron. Ketika burung hantu berada di kanan, maka kelelawar selalu berada di arah yang berlawanan. Gon memanfaatkan hal itu untuk menjadi siasatnya. Ia pun kemudian memancing mereka menuju suatu tempat. Dan ketika waktunya tepat, Gon memberikan serangan yang membuat sinkronisasi posisi mereka berubah. Ketika Gon menyerang burung hantu menggunakan batang pohon, burung hantu berpindah posisi ke depan untuk menghindarinya. Dan secara bersamaan, kelelawar berpindah ke belakang yang tanpa ia sadari, di belakangnya terdapat dinding yang sangat besar.
Alhasil kelelawar pun langsung menabrak dinding tersebut lalu oleng. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Gon langsung membantainya dalam sekali serang. コンビネーションの癖を逆手に取られた。 Dan yang terakhir, Gon kemudian menggunakan jajan Ken-nya untuk mengakhiri burung hantu. Seketika keduanya berhasil terbantai oleh Gon. Meleoron yang sedari tadi masih mengamati Gon, lagi-lagi dibuat terkejut dengan kemampuannya. すげえ威力。 Tidak hanya kekuatan, namun juga kecerdikannya dalam membuat rencana sangat patut diacungi jempol. Sementara itu, Killua sudah memulai aksinya untuk meluruskan penduduk desa dari perangkap Chimera. Killua mengatakan bahwa Diego sudah lengser dan para tentara sedang dalam pencucian otak sehingga itu akan mengancam nyawa mereka. Dengan berbagai bukti pembunuhan, akhirnya penduduk desa pun percaya kepada Killua. Mereka mulai melarikan diri untuk mencari tempat yang aman. Killua juga memerintahkan kepada mereka untuk menyebarkan berita tersebut kepada yang lainnya. 他の村や町も洗脳された兵士が国民を殺して回っているんだ。 Setelah itu Killua akan menuju ke desa lain untuk kembali meluruskan penduduk. Namun di tengah perjalanan, ia melihat aura yang sangat kuat dan terang. Namun ia tidak menyadari bahwa aura itu berasal dari salah seorang pengguna Nen yang sedang melakukan meditasi. Di sisi lain, Pito yang merasakan bahwa para bonekanya gagal untuk menarik tumbal, merasa kesal. Ia mengetahui bahwa ada seseorang dengan kemampuan yang lumayan hebat sedang berusaha menyelamatkan para penduduk. Tak lama kemudian Hagia menghampiri ketiga pengawal raja tersebut. Sebagai timbal balik karena sudah memberikan tempat untuknya, mulai sekarang Hagia akan mematuhi segala perintah pengawal raja. Pito memerintahkan Hagia untuk membantai orang yang sudah mengganggu rencananya tersebut, yang tidak lain orang itu adalah Killua. Dan berita mengenai penduduk desa yang melarikan diri berkat arahan dari Killua pun menyebar luas dengan sangat cepat. Diego yang sedang dalam pengaruh Pito kembali membuat pengumuman. Ia mengatakan bahwa mereka yang melarikan diri dan menyebarkan rumor akan dianggap memberontak, dan tentunya mereka akan dihukum. Hal itu menjadikannya sebagai jalan untuk membuat alasan membunuh para penduduk negara. Morel dan Nop yang mendengar berita tersebut menyadari bahwa itu adalah ulah dari Killua. Mulai sekarang, para penduduk negara diperintahkan untuk tetap berada di rumah dan mengunci pintu mereka rapat-rapat. Nantinya para tentara Gorto Timur akan mengunjungi rumah mereka semua untuk menginterogasi. Hal itu menjadi masalah karena aksi Chimera untuk membantai penduduk akan semakin tertutup. Sementara itu, Knuckle dan Sud akan membegal Chitu yang sedang dalam perjalanan menuju tempat raja. Chitu menyadari kelemahannya, dan ia berniat untuk menyempurnakan kekuatannya di bawah bimbingan pengawal raja. Namun ketika Sud dan Knuckle sudah bersiap di suatu tempat untuk menghentikan Chitu, ternyata Chitu tidak melewati jalan tersebut. Salah seorang bawahan Hagia yaitu Pluter sudah memberitahu Chitu bahwa Knuckle dan Sud sedang mengincarnya. Berkat bantuan dari Pluter, Chitu berhasil lolos dari mereka. Hagia kemudian menemui Chitu untuk membuat kesepakatan. Karena boneka kebangkrutan sangat mengganggu Chitu, Hagia menawarkan untuk membantu melepaskannya. Asalkan Chitu mau patuh terhadap raja dan membantu menangkap targetnya. Chitu pun menyetujui hal itu. Ternyata target yang diperintahkan oleh Pito kepada Hagia tidak lain adalah Killua. Karena Killua lah yang sudah meluruskan otak para penduduk dan juga membantai semua prajurit boneka milik Pito. Mereka pun memulai pemburuan terhadap Killua. Sementara itu, Killua yang terus berlari menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh Pluter. Ia pun kemudian masuk ke dalam hutan berharap Pluter mengikutinya, lalu ia akan membunuhnya di sana. Namun sial, ketika Killua memancing Pluter untuk tiba di sana, ternyata si capung itu tidak mengikutinya. Ia justru memanggil para bawahannya untuk menyerang Killua. Di momen itulah, Killua harus menghadapi skuad Chimera prajurit seorang diri. Karena kemampuan bertarung Killua yang sudah semakin kuat, mereka bukanlah masalah yang serius baginya. Killua pun membantai mereka semua meskipun mengalami sedikit luka. Hingga akhirnya sebuah peluru melesat dari jauh menancap di kepalanya. Peluru itu tidak mematikan namun membuat pendarahan yang sulit dihentikan. Ternyata peluru itu terbuat dari seekor kutu yang memiliki kemampuan khusus. Orang yang menembakkan kutu tersebut berada jauh di atas tebing. Ia dengan santai membidik targetnya berkat bantuan koordinasi dari Pluter.
Luther mampu menggabungkan penglihatannya dengan capung-capung biasa yang ada di sekeliling Killua. Hal itu menyulitkan Killua untuk menyembunyikan keberadaannya. Killua kemudian berkonsentrasi dengan auranya. Kelemahan Killua adalah tidak mahir dalam menggunakan N atau kemampuan mendeteksi. Namun ia paham betul akan kelemahannya tersebut. Maka dari itu Killua memanfaatkan auranya pada jarak terbaik yang bisa ia kelola. Dan jarak itu hanya sekitar 50 cm. Ketika objek asing mendekat dan memasuki jangkauannya, Killua bisa merasakannya. Namun ia tidak menghindari peluru tersebut, melainkan dengan sengaja menerimanya. Dengan begitu akhirnya Killua berhasil menemukan keberadaan dari si penembak jitu. Setelah mengetahui posisinya, Killua dengan cepat bergerak ke arah si penembak jitu. Si penembak jitu yang berusaha kabur ke dalam jebakannya, terlebih dahulu dibunuh oleh Killua. それでも知るかよ、死ね。 Namun ternyata yang Killua bunuh hanyalah inang dari seekor kimera parasit berbentuk gurita. Mereka yang masuk ke dalam gua tersebut hampir tercebur ke dalam air yang dipenuhi oleh kimera piranha. Namun berkat kemampuannya, Killua berhasil memotong salah satu tentakel milik si gurita untuk dijadikan penyelamat. てかお前、タコだろ。水の中に引き込まれると厄介だからな。 Kimera gurita tersebut bernama Ikalgo. Ikalgo merupakan kimera parasit yang menggunakan manusia atau organisme lain sebagai inangnya. Dan kali ini, Killua akan berhadapan dengannya. Di sisi lain, Gon sudah tiba di sebuah gurun pasir yang sangat luas. Ia merasakan ada sosok yang terus mengikutinya. Hingga tak lama kemudian, sosok itu pun muncul yang tidak lain adalah Meleoron. Awalnya Gon hendak membantai si bunglon di sana, namun anehnya Meleoron sudah tidak tertarik untuk bertarung dengan Gon. Bahkan ia dibuat ketakutan dengan kekuatannya. Meleoron hanya berniat untuk menjadi teman Gon dan membantunya dalam ekspedisi pembantaian raja. Gon yang melihat kejujuran Meleoron kemudian menerimanya sebagai teman. Kembali kepada Killua yang sedang berhadapan dengan Ikalgo. Ketika Ikalgo berusaha untuk melarikan diri, Killua dengan cepat langsung menangkapnya. Dengan begitu, Ikalgo tidak bisa lari darinya. Killua kemudian menanyakan kemampuan kimera lain untuk mendapatkan informasi dari si gurita. Namun Ikalgo yang memiliki solidaritas tinggi lebih memilih untuk mati daripada mengkhianati temannya sendiri. Ditambah lagi ia juga sangat membenci menjadi seekor gurita. Ia sangat berharap terlahir sebagai cumi-cumi yang terlihat indah baginya. Maka dari itu, Ikalgo memilih untuk mati dengan menceburkan diri ke dalam kolam piranha. Ia berharap di kehidupan berikutnya bisa bereinkarnasi menjadi cumi-cumi. Namun ternyata, Killua tidak membiarkan Ikalgo mati begitu saja. Killua menyelamatkannya dengan alasan bahwa Ikalgo sangat keren. Ia tidak takut mati dan memiliki jiwa solidaritas tinggi. Mendengar hal itu, Ikalgo merasa terkejut. Bagaimana bisa musuhnya sendiri berkata seperti itu? Bahkan Killua menjadi sasaran ikan kimera karena menyelamatkan Ikalgo. Ikalgo terhempas jauh dari Killua yang sudah menyelamatkannya dari kematian. Sementara Killua harus berada pada gigitan ikan monster tersebut. Meskipun dipenuhi oleh luka dan juga pendarahan yang banyak, Killua masih bisa mengatasi ikan itu. Namun tidak sampai ketika salah seekor kimera katak kecil menempelkan sebuah bros di bajunya. Killua yang sudah berada di daratan tiba-tiba mendapat serangan kejutan dari ikan cucut. Beberapa kali Killua menerima serangan tersebut tanpa tahu dari mana arah serangan itu berasal. Ternyata itu adalah kemampuan dari kimera bersaudara bernama Orto. Tubuh Killua seketika diwarnai oleh pola papan darts. Jadi sebelumnya ketika kimera katak menempelkan bros kepada Killua, hal itu mengaktifkan kemampuan Orto untuk menjadikan Killua sebagai targetnya. Tubuh Killua saat ini terhubung dengan papan darts yang digunakan oleh Orto sebagai media untuk menyerang. Metode ini mirip seperti boneka santet. Killua tidak bisa menghindari serangan tersebut karena hampir tidak ada cara untuk menghindarinya. Ia hanya bisa berpikir untuk bertahan hingga kemampuan Orto selesai. Sementara Orto hanya tinggal menancapkan jarum dart ke papan tersebut untuk membunuh Killua. Namun bukan berarti kemampuan itu tidak akan pernah selesai. Kemampuan dart tersebut akan dianggap selesai setelah mereka menyelesaikan permainan itu. Dan kali ini, Orto akan memberikan serangan terakhir sebagai penutupan. Jika serangan itu meleset, semua luka yang dialami oleh Killua akan berbalik kepada mereka berdua. Killua kembali berkonsentrasi dengan auranya yang berubah menjadi listrik. Ia memanfaatkan hal itu untuk meningkatkan kecepatan refleksnya.
Hingga akhirnya serangan itu pun menancap tepat di kepala Killua. Orto bersaudara yang merasa senang karena mereka berhasil menyelesaikan permainan itu kemudian menghampiri mayat Killua. Namun setibanya di sana, keduanya secara tiba-tiba terpenggal oleh Killua yang ternyata masih hidup. Killua berhasil menipu mereka dengan ikan cucut terakhir yang menancap di kepalanya. Jadi ketika Killua berkonsentrasi tinggi dengan aura listriknya, ia berhasil memprediksi serangan terakhir dari Orto. Killua memiliki kemampuan refleks secepat auranya yang dirubah menjadi listrik. Hal itu memungkinkannya untuk menangkap serangan terakhir dari Orto. Ketika mereka berdua sedang menuju Killua, pada saat itulah Killua membuat perangkap untuk menipu mereka. Ia mengganti ujung ikan cucut dengan tentakel Ikalgo supaya terlihat menancap. Bahkan sebenarnya, Killua sudah memahami metode darts yang dimainkan oleh Orto. Dan perhitungannya sangat tepat. Pada akhirnya, Orto bersaudara tersebut terbantai oleh kejeniusan Killua. Setelah itu, Killua berusaha untuk keluar dari sana dengan dipenuhi banyak luka di tubuhnya. Pendarahannya sangat membuatnya kesulitan untuk bergerak. Killua seketika terkapar karena ia merasa tubuhnya sangat berat. Ia mengira bahwa hayatnya akan berakhir di sana. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Ikalgo tiba di sana untuk menyelamatkan Killua. Dengan segera, Ikalgo membawa Killua yang sudah tidak berdaya untuk diobati. Ia mengetahui tempat dokter rahasia yang ada di sekitar wilayah tersebut. Alasan Ikalgo menyelamatkan Killua sudah jelas untuk membalas budi kepadanya yang sudah menyemangati dan juga menyelamatkan hidupnya. Ikalgo tidak pernah mengkhianati orang yang sudah menjadikannya sebagai teman. Walaupun ia sendiri tahu resiko yang akan ditanggungnya dengan menyelamatkan Killua. Sementara itu kita berpindah kepada Gon yang sedang membangun kepercayaan dengan Meleoron. Meleoron menunjukkan kemampuannya yang disebut Perfect Plan. Kemampuannya itu memungkinkan dirinya memasuki mode tak terlihat. Meleoron tidak hanya membuat dirinya tak terlihat, melainkan segala objek yang disentuh olehnya tidak akan merasakan apapun. Kemampuannya itu bisa dibilang Jetsu tingkat dewa, atau menyembunyikan keberadaan dengan sangat sempurna. Tujuan Meleoron ingin berteman dengan Gon sekaligus mengajaknya untuk bekerja sama, tidak lain adalah untuk membalaskan dendam kepada Raja. Ternyata Peggy yang sebelumnya dibunuh lalu dimakan oleh Raja adalah ayah angkat Meleoron ketika menjadi manusia. Meleoron awalnya tidak ingat pengalaman ketika ia menjadi manusia, namun seiring berjalannya waktu, ingatan manusianya semakin jelas tersimpan di kepalanya. Ternyata Chimera Ant masing-masing memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya. Meleoron juga kemudian menunjukkan kemampuan ketiganya kepada Gon, yaitu memasuki mode tak terlihat namun bersama orang lain. Ketika Meleoron menggunakan Perfect Plan, ia bisa membuat orang yang disentuhnya ikut masuk ke dalam mode tersebut. Dan kemampuan itu dinamakan pengikut dewa. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, Meleoron berharap bahwa mereka bisa mengalahkan Raja dengan bekerja sama. Namun bagi Gon, kemampuan Meleoron akan lebih efektif jika digunakan bersama tim pemusnah. Gon kemudian menelpon Knuckle untuk mengetahui kabarnya. Knuckle mengatakan bahwa Morel dan Nob sedang berjaga di seluruh kota menggunakan kemampuannya. Sementara Netero sedang bermeditasi untuk mempersiapkan pertarungannya dengan Raja. Aura Nen milik Netero sangatlah terang sehingga tidak ada makhluk yang bisa mendekatinya. Knuckle juga menjanjikan pertemuan mereka secepatnya di kota Mandai. Mandaishi. Di sisi lain, Raja yang sedang bosan mengajak manusia untuk bermain catur. Karena manusia itu sangatlah lemah dan malah ingin melarikan diri, Raja pun tanpa basa-basi langsung membantainya. Setelah itu Raja mengajak manusia lain yang cukup handal dalam memainkan Go. Padahal Raja baru mempelajari permainan strategi tersebut secara dadakan. Namun manusia dengan gelar juara internasional pun bisa dikalahkan dengan mudah olehnya. Hal itu membuktikan bahwa Raja tidak hanya kuat secara fisik, melainkan juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Selanjutnya, Raja menantang salah satu juara bertahan selama bertahun-tahun dalam memainkan Gunggi. Manusia itu adalah sosok wanita dengan penampilan lehoan atau ingusan. Seperti sebelumnya, Raja secara mendadak mempelajari permainan tersebut dari dasar.
Setelah raja memahami dasar dari permainan tersebut, ia pun memulainya dengan melawan si gadis. どうした稀に見るアホだ。お前、目が見えるのか？いいえ、全く。 Selama beberapa jam, keduanya saling beradu strategi untuk mengalahkan satu sama lain. Namun hal mengejutkan terjadi. Gadis itu ternyata tidak bisa melihat alias buta. Meski begitu, raja sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menang melawan si gadis. Padahal raja memahami dengan pasti bahwa gadis itu tidak bermain dengan serius. Kemahiran si gadis membuat raja tertarik untuk terus menantangnya hingga menang. もう一曲だ。 Di sisi lain, Morel menggunakan kemampuannya yang bernama Deep Purple untuk membuat pasukan Nen. Deep Purple. Ia membuat sekitar 50 prajurit Nen yang terbuat dari aura miliknya untuk membantai para tentara yang dikendalikan oleh Pito di ibu kota. Hingga akhirnya ia tidak sengaja bertemu dengan Chitu yang nampak berbeda dari sebelumnya. ナックルのポットグリーンがついてねえ。レベルが上がってるな。 Auranya sudah meningkat dan boneka kebangkrutan milik Knuckle sudah menghilang. Chitu langsung menyerang Morel dengan kecepatan tinggi. Salah satu serangannya berhasil mengenainya. Seketika Morel dibawa ke domain milik Chitu yang terlihat seperti padang rumput. Morel tidak merasa panik sama sekali. Sebaliknya, ia dengan tenang menganalisis kemampuan milik Chitu tersebut. Ternyata di ujung tempat itu terdapat sebuah dinding yang dilukis menyerupai awan. Lebih tepatnya, tempat tersebut hanya memiliki luas seukuran lapangan golf. Sisanya hanya lukisan yang membuatnya terlihat lebih luas. Chitu mengatakan jika Morel tidak bisa menyentuhnya dalam waktu 8 jam, maka ia tidak akan bisa keluar dari sana. Di sana juga ada jam pasir yang menentukan waktu di dalam domain tersebut. Ketika Morel mencoba untuk menghancurkannya, ternyata benda itu tidak bisa dihancurkan. Setelah menganalisisnya, Morel memutuskan untuk rebahan di sana daripada harus main kejar-kejaran dengan Cheetah. Sontak tindakan Morel itu membuat Chitu merasa marah. Namun Morel memahami pasti bahwa pertarungan tersebut bukan soal kecepatan, melainkan itu adalah pertarungan mental. Siapa yang lebih tenang, dia yang akan menang. Sementara itu, kemampuan Deep Purple milik Morel masih aktif dan sedang berjaga di sekitar ibu kota. Nob yang juga ada di sana mengetahui bahwa Morel sedang bertarung dengan Chitu. Namun pergerakannya diketahui oleh Pluter melalui capungnya. Pluter kemudian segera melaporkan informasi tersebut kepada Hagia. Karena salah satu bawahannya yang bernama Hirin sedang mengunci kemampuan Knuckle, ia menjadi kekurangan pasukan untuk melakukan aksinya. Jadi sebenarnya yang menghilangkan boneka kebangkrutan itu adalah Hirin dengan kemampuannya. Sementara Hagia harus membantai pasukan Deep Purple milik Morel. Ia membutuhkan 2 ekor Chimera untuk membantunya. Ia pun kemudian meminta kepada Pito untuk mengirim 2 ekor Chimera tersebut. Sementara itu, Raja terus-menerus dikalahkan oleh si gadis ingusan. Tanpa ada yang menyadari, pertemuan Raja dengan gadis tersebut akan mengubah takdir yang tadinya mengerikan. 王は知らない。後に自分の運命に大きく関わる。 Di halaman istana, terlihat para manusia yang dibungkus menjadi seperti telur. Itu tidak lain adalah persediaan makanan Raja untuk bertahan hidup. Kembali ke ibu kota, Nob sedang membantai beberapa tentara boneka yang dikendalikan oleh Pito. Setelah itu ia menggunakan kemampuannya yang bernama Hide and Seek untuk berpindah tempat. Kemampuan Nob mirip seperti Kamui. Hal itu memungkinkannya untuk berpindah ke dimensi khusus miliknya secara instan. Dalam dimensi lain milik Nob, ia bisa membawa berbagai jenis benda hingga manusia. Ruangan tersebut terbuat dari Nen miliknya. Ruangan itu juga memiliki ukuran yang cukup luas. Nob bisa menggunakan pintu yang ada di sana untuk menuju ke tempat yang ia inginkan. Nob kemudian pergi keluar, tepatnya ke atas gedung. Di sana ia melihat Pluter yang menjadi satelit untuk mengkoordinasikan pergerakan Chimera. Merasa bahwa Pluter adalah ancaman yang serius, Nob langsung menyerangnya pada saat itu juga. Kembali kepada Raja yang masih bermain gunggi bersama si gadis. Sepintar apapun Raja dalam merencanakan strategi, gadis itu masih tetap memenangkan permainan. Gadis itu juga menceritakan sedikit tentang masa lalunya ketika masih newbie dalam memainkan gunggi. Raja tidak menyanggah ceritanya sedikit pun, ia justru mendengarkan dengan tenang setiap kata yang diucapkan oleh si gadis. Itu adalah kali pertama Raja mendengarkan cerita dari seseorang. Setelah itu Raja yang merasa kebingungan kemudian pergi sejenak.
Ia akan melanjutkan permainan setelah si gadis beristirahat. Beralih kepada Morel yang masih santuy di dalam domain milik Citu. 4 jam sudah berlalu. Citu yang juga merasa bosan malah membaca komik yang membuatnya lengah. Morel kemudian bangkit dari rebahannya dan ternyata ia sudah mengikat Citu. Ketika Morel rebahan, sebenarnya ia sedang mengendalikan kemampuan asapnya untuk mengikat Citu. Dan ketika Citu ngakak baca komik seperti orang tolol, Morel berhasil memanfaatkan momen itu untuk menangkapnya. Sekarang Morel hanya perlu menggulung cerutuknya untuk membuat Citu menyerah. Citu tidak bisa kabur karena tali asap tersebut tidak selemah yang ia bayangkan. Meskipun terlihat seperti asap, namun itu terbuat dari aura nen yang sangat kuat. Dalam keadaan terpojok, Citu kembali membangkitkan kekuatan baru. Ia tiba-tiba memiliki senjata berupa crossbow. Namun busur itu malah lebih lambat daripada gerakan kakinya. Citu kemudian menyerang Morel menggunakan ujung crossbow yang berbentuk cakar. Serangan tersebut memang mengenai targetnya. Namun ternyata itu hanyalah bunsin asap milik Morel. Morel yang asli ada di belakang Citu dan berhasil menangkapnya. Dengan begitu permainan kejar-kejaran berhasil dimenangkan oleh Morel. Morel mengatakan bahwa kemampuan Citu tidaklah lemah, melainkan hanya otaknya saja yang bego. Seketika mereka berdua kembali ke dunia nyata. Morel tidak membunuh Citu di sana. Ia membiarkannya pergi begitu saja. Setelah itu, Morel mendapat telepon dari Nob yang kemudian menemuinya. Ternyata Nob berhasil membantai Pluter yang sedang dikurung di dalam dimensi miliknya. Sementara itu, Hagia bersama kedua Chimera bernama Melpin dan Bropada kehilangan jejak dari Morel dan Nob. Ia pun kemudian menggunakan kemampuannya yang bernama Rental Pod. Kemampuan miliknya itu memungkinkannya untuk meminjam kekuatan orang lain dalam waktu 1 jam. Namun untuk mengaktifkan kemampuannya, Hagia harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, ia harus mengetahui jenis kemampuan musuh. Dan yang kedua, ia harus membuat musuh berbalas budi kepadanya. Dan kali ini ia meminjam kekuatan milik Pluter untuk mencari keberadaan targetnya. 本来ならば心身離脱ほど受け入れがたい屈辱。呼吸を乱されているのは終始世の方。 Sementara itu, Raja terus-menerus dikalahkan oleh si gadis ingusan. Tanpa ada yang menyadari, pertemuan Raja dengan gadis tersebut akan mengubah takdir yang tadinya mengerikan. 不愉快だ。だが Oke guys, mungkin cukup sampai di sini aja untuk Hunter x Hunter part 7. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Tapi kalau bisa tembus 5.000 like ya. Dan kalau bisa jangan like doang lah, subscribe juga oke? Bagi kalian yang bertanya ini episode berapa, bisa dilihat aja di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi kalian yang jomblo, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Udahlah gitu aja ya. Makasih udah nonton, nantiin terus Hunter x Hunter part 8 di story ya. And see you.